Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di Dapur Kes Rantau. Apa kabar teman-teman semua? Semua baik-baik saja ya. Salam satu ajan. Kali ini Dapur Kes Rantau mau prepare buat persiapan yang booking ya, prasmanan. Jadi ini banyak menu ya teman-teman yang saya persiapkan, dan di belakang saya pun itu udah menggodok bubur ya. Nih teman-teman, nih menunya lumayan banyak nih. Ada macam-macam, wah kurang terlihat ya, mungkin ada beberapa item tuh teman-teman menunya. Oke teman-teman, kita lanjut ke proses berikutnya ya teman-teman. Ini udah ada pancinya nih teman-teman. Oke, langsung saja ya teman-teman. Dan ini ada sejenis labu ya nih buat sayur asam ya teman-teman. Di sini labunya begini teman-teman. Oke, kita langsung saja eksekusi ya teman-teman. Jadi ini si labu ini dipotong dadu biasa teman-teman. Jadi saya cak dulu ya, atau potong-potong dulu biar merata ya teman-teman. Ini lumayan ya, banyak. Oke, lanjut teman-teman, kita bersihkan dulu wortel ya. Jadi wortelnya kita bersihkan dulu. Jadi di sini sayur asamnya pakai wortel teman-teman. Jadi bahannya itu ya kayak sup ya, tapi rasanya rasa sayur asam. Jadi isiannya mirip sup ya. Kalau di kampung saya mah biasanya pakai tangkil, pakai daun tangkil, pakai nangka ya. Itu di kampung saya ya, di Bogor sana. Tapi di dia mah untuk ayah buah tangkilnya ya, akhirnya yang ada aja itu teman-teman. Nah ini saya juga lagi sudah masak rebus air, dan ini bikin bubur kacang ya teman-teman, bubur kacang hijau. Jadi ini airnya sudah mendidih, baru dimasukkan kacang hijaunya yang sudah direndam air biasa ya teman-teman. Tuh lihat, udah ada daun pandan, jahe, dan ini juga lagi ungkep ayam ya teman-teman. Jadi ini banyak sekali pekerjaannya ya teman-teman. Lanjut teman-teman, ini potong wortel kembali. Jadi wortel juga dipotong dadu ya, seperti sama kayak sup. Dan ini ada cabai hijau ya. Jadi cabai hijau 1 bungkus, dan di sini cabai hijaunya tidak pedas ya teman-teman. Jadi saya cuci dulu, lalu dipotongnya bebas ya. Mau dipotong ring, potong apa silakan. Ini sama bijinya karena tidak pedas sama sekali ya teman-teman. Lanjut teman-teman, ini juga ada kubis atau kol putih ya. Nah ini saya potong-potong dan langsung saja disatukan ke panci ya. Di kubisnya saya potong kasar ya teman-teman. Dan ini juga ada lengkuas ya. Nah, saya geprek lengkuasnya ya, kira-kira 3 cm. Lanjut teman-teman, ini ada jagung. Ini jagungnya jagung manis ya. Jadi di sini jagungnya udah matang, dan langsung saja saya potong-potong ya. Ini jagungnya dipotong sesuai selera ya teman-teman potongannya. Lanjut teman-teman, ini bikin bumbunya dulu ya, bumbu sayur asamnya. Saya ini sudah siapkan blender, dan ini tidak diulek ya. Jadi ini ada cabai keriting 100 gram, dan bawang merah ada 10 siung ya. Dan ini ada terasi ya teman-teman. Ini terasi 1 saset ya. Ini bukan permen ya teman-teman, ini terasi ini. Dan ada kemiri ya, tadi ya kemiri ada 8 butir. Langsung aja jebruskan saja ke blender teman-teman. Ini sama terasinya ya. Nah,
saya gunting dulu terasinya. Langsung saja disatukan, mau belakangan juga dikasihnya nggak apa-apa, tapi lebih enak disatukan dulu. Dan ini ada air asamnya ya teman-teman, nanti ditambahkan ya ke kuahnya. Dan ini ada daun salam juga ya teman-teman. Udah disatukan saja ke panci situ teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Si bumbu sayur asam di blender dulu ya, atau dihaluskan. Lanjut teman-teman, saya prepare ke yang lain, yaitu mau bikin gorengan, atau tidak asing lagi, gorengan bala-bala ya. Ini bahannya ada kubis, ada wortel. Karena ini yang makan ini grup PPI ya. Jadi PPI yang ada di Jepang, yaitu Persatuan Pelajar Indonesia. Jadi ini anak-anak mahasiswa ya. Jadi biasa tidak asing lagi minta gorengan ya. Kalau orang kita makan selalu ada gorengan ya. Ini persiapan untuk gorengan bakwan atau bala-bala ya teman-teman. Baiklah teman-teman, ini udah saya kasih bumbu irisan, yaitu cabai rawit, ada bawang putih, ada hijau-hijau itu daun sawi, pokoknya ini komplit, toge, wortel. Dan saya kasih bumbu garam dan lada ya. Ini udah komplit di sini, kira-kira 2 sendok makan ya teman-teman. Lanjut, saya langsung masak air teman-teman untuk sayur asam. Langsung saja ini tambahkan bumbu yang tadi dihaluskan ya. Di sini udah ada lengkuas dan daun salam ya teman-teman. Dan tambahkan juga sisa yang bumbu yang ada di blendernya ya teman-teman. Lanjut. Oke teman-teman, ini si bubur kacangnya sudah mulai hancur ya. Jadi ini belum saya kasih gula ya. Jadi teman-teman kalau bikin bubur kacang itu jangan langsung dimasukin gula ya. Nanti si kacangnya tidak akan mateng dan bantat ya. Nah, kalau udah begini tinggal masuk gula nih, gula merah ya. Oke teman-teman, lanjut. Baiklah teman-teman, sekarang saya tambahkan gula ya. Ini gulanya, ini kurang lebih 500 gram ya. 500 gram. Dan kalau emang kurang bisa ditambahkan juga gula pasir ya, atau gula putih ya teman-teman. Dan nanti terakhir saya tambahkan santan ya teman-teman. Oke, langsung ke proses berikutnya ya teman-teman. Lanjut Teman-teman, saya prepare bahan untuk sayuran mie goreng ya teman-teman. Di sini ada toge, ada wortel, saya iris-iris ya. Dan ada kubis juga ya teman-teman. Jadi di sini isian sayurannya wortel, toge, kubis, dan sawi hijau ya teman-teman. Ini bahan untuk mie goreng ya teman-teman. Lanjut. Oke, baiklah teman-teman, ini satu item sudah sudah jadi ya. Ini bubur ya, bubur kacang hijau. Jadi saya nih di bagian terakhir saya tambahkan santan ya. Jadi ini biar tidak pecah ya teman-teman. Dan tetap diaduk pelan-pelan. Jadi saya ini pakai santan karaga yang habis ya. Santan karanya hampir 400 ml ya. Oke, dan aduk. Ini baru mudah jadi ya bubur kacang. Ini bubur kacang ini bisa dicampur dengan ketan hitam juga, jadi lebih bagus ya. Ini sengaja agak banyakin kuahnya ya. Oke teman-teman, ini udah jadi ya teman-teman. Oke, lanjut. Baiklah teman-teman, selanjutnya ini si sayur asam ininya sudah mendidih ya. Tinggal kita ceburkan saja ini sayurannya. Ini udah dicuci ya. Dikit. Nah.
Ini biar rame ya, tambahkan ini kacang ya, kacang tanah secukupnya aja. Ini tinggal nanti kasih bumbu asam Jawa, garam, kalau mau pakai gula sedikit. Oke, kita langsung saja biar dia matang dulu teman-teman. Lanjut teman-teman, di panci satunya saya udah merebus air, dan ini untuk merebus ayam ya. Jadi ini untuk bikin gulai ayam. Di airnya biar mendidih dulu, lalu masukkan si potongan ayam ya, dan udah ada salam, serai, dan lengkoas ya teman-teman. Nih lihat tuh, jadi biarkan dia buih-buihnya ke atas dulu teman-teman. Oke, ini sayur asam juga udah mulai naik ya teman-teman, si airnya. Dan ini lanjut ya, nanti buih-buihnya diambil. Lanjut teman-teman, ini si sayur asamnya sudah naik dan saya kasih bumbu ya. Ini kira-kira garam 2 sendok makan ya teman-teman, dan kasih gula ya sedikit, kira-kira 1 sendok makan ya teman-teman gulanya. Lalu tambahkan si air asam Jawa tadi ya. Nah, ini asam Jawa juga kita secukupnya, tapi harus berasa asamnya ya teman-teman. Jadi yang bikin segar itu ya sayur asam, yaitu ada asamnya teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman, biarkan meresap dulu ya teman-teman. Lanjut teman-teman, saya numis dulu ini bumbu buat gulai ya teman-teman. Ini si bumbu buat gulai ayamnya biar matang dulu sampai wangi ya teman-teman. Jadi bumbunya biar matang teman-teman ya. Jadi nanti dirasa gulainya akan lebih harum. Untuk biar meresap ya teman-teman. Nah, ini sisa air bumbunya disatukan kembali. Oke, biarkan sampai matang dulu ya bumbunya teman-teman. Lanjut teman-teman ke menu yang lain. Saya juga nih mau bikin ikan balado. Di sini ada ikan maguro ya, mirip ikan tongkol ya teman-teman. Nah, jadi ini ikannya udah bersih, udah dipilet ya, udah nggak ada tulang-tulangnya. Langsung aja saya potong-potong ya, rata-rata kurang lebih 20 graman ya potongannya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut teman-teman. Ini si ikannya sudah bersih dan langsung dimarinasi ya pakai bumbu garam dan lada ya teman-teman. Jadi biar ada rasa dulu di dagingnya sebelum digoreng ya teman-teman. Langsung diaduk teman-teman. Nah, diaduk-aduk saja dan biarkan kira-kira beberapa menit ya, nanti saya goreng ya teman-teman. Lanjut teman-teman ke menu berikutnya, yaitu saya mau bikin telur dadar padang ya teman-teman. Di sini udah ada daun bawang iris, dan saya iris cabai rawit atau cabai keriting, langsung disatukan dan tambahkan beberapa lembar daun jeruk ya. Saya cuci dulu, langsung diiris halus daun jeruknya teman-teman, dan disatukan sama daun bawang ya teman-teman. Jadi ini untuk isiannya teman-teman. Lanjut tambahkan bumbu gulai tadi ya teman-teman. Ini si telur padangnya. Jadi ini ada bumbunya ya, kira-kira 75 gram bumbu yang sudah jadi ya teman-teman. Dan langsung kita pecahkan telurnya ya teman-teman. Jadi nanti dikocok ya teman-teman, dan seperti biasa dikasih bumbu garam, lada. Bila perlu yang suka penyedap pakai penyedap ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja langsung tambahin bumbu ya teman-teman. Bumbunya lada dan garam, dan saya ulang, kalau yang suka penyedap tambahkan penyedap ya teman-teman. Langsung diaduk, dan di sini saya ada tambahan yaitu cairan tepung terigu ya teman-teman. Ya kira-kira 50 gram ya, dicairkan dan
campurkan ke kocokan telur. Ini fungsinya biar si telurnya itu padat ya teman-teman. Lanjut teman-teman, ini juga ada menu oseng-oseng, yaitu oseng sayuran, ada toge, ada buncis, ada paprika campur ya, merah, kuning, hijau. Dan ini ada tahunya juga ya teman-teman. Dan ini ada bumbunya, bawang putih dan bawang bombay ya teman-teman. Ada tomat juga teman-teman. Lanjut teman-teman, si tahunya dipotong-potong sesuai selera ya teman-teman. Ini tahunya segitiga, jadi potongannya ya ke arah mana saja teman-teman. Yang penting sudah dipotong. Oke, ini ada beberapa tahu teman-teman. Lanjut teman-teman, saya iris-iris dulu atau slice dulu si bawang putihnya ya teman-teman, sama bawang bombaynya teman-teman. Jadi ini untuk bumbu dasar osengannya teman-teman ya. Sama tomat juga diiris kasar ya teman-teman. Oke, lanjut. Baiklah teman-teman, langkah selanjutnya saya mau menyiapkan dulu masak nasi ya. Jadi ini saya cuci beras dulu ya teman-teman. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video Dapur Kais Ranto dari awal sampai akhir atau pertengahan ya, karena saya ini belum selesai ya teman-teman untuk finishing makanannya. Mungkin teman-teman juga penasaran ya mengikutinya, dan ikutin terus ya di part 2 nya ya teman-teman, bagaimana keseruannya Dapur Kais Ranto mempersiapkan preparean untuk menu buffet atau prasmanan ya. Jadi nantikan ya di part 2 ya teman-teman, bagaimana hasil akhirnya ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.